Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit tala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita berusaha untuk memujinya, mensyukuri atas nikmat-nikmatnya, dan juga tak lupa untuk meminta pertolongan hanya kepadanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatul hasanah kita, suri tauladan kita, yang kita berusaha untuk mengikuti jejaknya dalam berkehidupan, dalam menjalani keseharian, dan juga menjalani aktivitas yang bermanfaat bagi diri dan orang lainnya. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada keluarga beliau, serta para sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kelas yang semoga penuh akan keberkahan. Kelas yang semoga mendatangkan kerahmatan. Yang mana kita akan mempelajari salah satu bahasa yang ada di dunia ini. Salah satu bahasa yang ada digunakan oleh manusia untuk berinteraksi. Bahasa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dari bahasa yang lainnya, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah bahasa Arab. Di pelajaran kita kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan kitab yang biasa kita gunakan, yaitu kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Pelajaran bahasa Arab yang dikhususkan untuk orang-orang non-Arab, yang dikarang oleh Dr. Syekh Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, mengampuni kedua orang tuanya, dan mengangkat derajatnya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembelajaran kita, di mana pada malam hari ini kita sudah sampai kepada di akhir pembahasan kita, atau dua bab terakhir, bab kedua sebelum terakhir, yaitu pelajaran ke-22. Pelajaran yang ke-22. Pelajaran yang kedua sebelum pelajaran terakhir, yang mana di kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha ini, di jilid 1 ini sampai pelajaran ke-23 saja. Hanya ada 23 pelajaran. Dan insya Allah ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menyelesaikan kitab ini, dan semoga kita bisa menyelesaikan dan memberikan, sama-sama mendapatkan pelajaran ilmu yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan atau memulai bab baru di pelajaran yang ke-22. Pelajaran yang ke-22, Ad-Darsus Tsani wa Ishrun. Pelajaran yang ke-22. Sebelum kita membahas dan membaca bacaan yang ada, seperti biasa, kita akan membaca terlebih dahulu al-kalimatu al-jadidah. Al-kalimatu al-jadidah. Kosakata baru. Karena kenapa kita membaca kosakata atau al-kalimatu al-jadidah terlebih dahulu? Karena dengan kita mengetahui kosakatanya,
maka insya Allah akan memudahkan kita dalam membaca atau memahami bacaan yang ada. Al-kalimatu al-jadidatu, kosakata baru. Yang pertama, al-finjanu, jamaknya fanajinu. Al-finjanu, jamaknya fanajinu. Al-finjan, jamaknya fanajinu. Al-finjan artinya adalah cangkir. Cangkir di gelas yang ada pegangannya atau gelas cangkir itu dinamakan finjan. Ada yang mengatakan finjan itu yang ada pegangannya itu dikatakan finjan. Atau sekedar cangkir biasa itu juga ada yang mengatakan itu termasuk finjan. Wallahu alam mana yang paling benar. Finjan adalah cangkir. Kemudian selanjutnya mindilun manadilun. Mindilun al-mindilu manadilu. Al-mindilu jamaknya manadilu. Al-mindilu manadilu. Al-mindilu itu yang sebagaimana kosakata sudah lampau, sudah berlalu, yaitu sapu tangan. Al-mindilu, sapu tangan. Selanjutnya, al-madrasatu, jamaknya madarisu. Jamaknya madarisu. Al-madrasatu, jamaknya madarisu. Selanjutnya, kata berikutnya ada al-miftahu. Al-miftahu jamaknya mafatihu. Al-miftahu jamaknya mafatihu. Al-miftahu jamaknya mafatihu. Itu kunci. Selanjutnya ada al-masjidu jamaknya masajidu. Al-masjidu jamaknya masajidu. Artinya masjid. Al-masjidu masajidu. Selanjutnya al-abyadu. Al-abyadu artinya putih. Abyad, baydun, abyadun. Selanjutnya ada daqiqatu, daqaiqu. Daqiqatu, daqaiqu. Itu artinya menit. 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 Jam, ada menit. Sa'ah dan contohnya ada sa'atul hadi asyar wa khamsa daqaiq. Daqaiq itu menit. Sebagaimana sekarang jam 20 lebih 20. As-sa'atu tsaminah wa isruna daqiqah. Isruna daqiqah. Daqiqatun. Daqiq daqiqatan. Isruna daqiqatan. Daqiqatun, al-daqiqatu itu menit, kalau daqaiqu menit-menit. Al-ahmaru artinya merah. Qala berkata, dia seorang laki-laki berkata. Dia fi'il madhi. Qala fi'il madhi untuk dia seorang laki-laki. Kalau qalat dia seorang perempuan berkata. Qala sebagaimana di dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah. Jadi dia seorang laki-laki berkata. Kalau qalat sebagaimana qalat Aisyah, berkata Aisyah, maka qalat artinya dia seorang perempuan berkata, telah berkata, menggunakan fiil madhi yang telah lampau. Al-ahdharu. Ahdharu artinya hijau.
Ahdhar artinya hijau. Selanjutnya aswad artinya hitam. Aswad artinya hitam. Selanjutnya ada azraq. Azraqu. Ahdharu hijau, aswadu hitam, azraqu biru. Azraqu biru. Selanjutnya ada asfaru. Asfaru. Asfaru artinya kuning. Asfaru artinya kuning. Itu tadi kosakata kita pada malam hari ini. Al-finjan jamaknya al-finjanu, jamaknya fanajinu, artinya teko, cangkir. Al-finjan jamaknya fanajiru, itu cangkir. Kemudian al-mindilu jamaknya manadilu, artinya sapu tangan. Kemudian al-madrasatu madarisu, sekolahan. Al-miftahu mafatihu, kunci. Al-masjidu masajidu, masjid. Al-abyadu, putih. Ad-daqiqatu, daqaiqu, menit. Al-ahmaru, merah. Qala, dia seorang laki-laki berkata, telah berkata. Ahdharu, hijau. Qalat, dia seorang perempuan berkata. Aswadu, hitam. Azraqu, biru. Asfaru, kuning. Itu tadi materi kita, kosakata kita pada malam hari ini. Selanjutnya, di mana pada malam hari ini, insya Allah Ta'ala, kita akan membahas materi yang mana ini sejatinya adalah materi ilmu kaidah bahasa Arab, karena memang kita sudah mendapatkan beberapa ilmu basic atau ilmu dasar dari bahasa Arab itu sendiri, kosakata juga sudah banyak, maka sejatinya perlu kita mempelajari ilmu ini, yaitu yang dinamakan sebagai al-mamnu minas sarfi. Mamnu minas sarfi. Mamnu. Mamnu artinya dilarang. Mamnu artinya dilarang. Minas sarfi artinya dari tanwin. Jadi, kenapa mamnu minas sarfi adalah isim yang tidak boleh ditanwinkan. Jadi, selama-lamanya isim tersebut tidak boleh ditanwinkan dan tidak boleh dikasrohkan. Tidak bisa dikasrohkan dan tidak bisa ditanwinkan. Mamnu minas sarfi adalah isim yang tidak boleh ditanwinkan dan tidak boleh dikasrahkan. Pada pertemuan yang lampau sudah kita jelaskan yang mana harokat asli setiap isim itu adalah dhammah tanwin. Dhammah tanwin. Jadi dia harusnya adalah dhammah tanwin. Namun khusus untuk isim-isim ini, isim-isim yang akan kita sebutkan ini, mereka harokat aslinya bukan dhammah tanwin, namun hanya dhammah saja. Jadi jangan sekali-kali memberikan tanwin kepada mereka, karena memang mereka tidak mampu menerima tanwin atau tidak dibolehkan menerima tanwin. Jadi mamnu minas sarfi adalah isim-isim yang tidak boleh ditanwinkan dan juga tidak boleh dikasrahkan. Macam-macamnya, sebagaimana di sini disebutkan al-anwa'u, macam-macamnya, al-atiyati adalah berikut ini. Minal asma'i, dari isim-isim, mamnu'atu minas sarfi. Isim-isim mamnu' minas sarfi yang tidak boleh ditanwinkan dan tidak boleh dikasrahkan. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah setiap nama perempuan. Setiap nama perempuan, entah itu nama perempuannya berakhiran tak marbutoh ataupun tidak. Ya. Setiap nama perempuan, nama daerah, nama orang, itu yang memang perempuan. Kalau untuk nama selain orang, seperti Makkatu, karena dia adalah
nama perempuan, maka dikatakan dimasukkan di situ. Namun nama orang kapanpun dan bagaimanapun untuk nama nama perempuan dia tidak boleh ditanwinkan. Contohnya ada Fatimatu, tidak bisa Fatimatun, Aisyatu, nah, nggak bisa Aisyatun, Zainabu, Maryamu, ya, dan nama-nama yang lainnya. Nama-nama perempuan itu tidak boleh ditanwinkan dan tidak bisa dikasrah. Karena memang dia mamnu minas sorfi. Dilarang untuk ditanwinkan dan dikasrah. Yang pertama jadi setiap nama perempuan. Setiap nama perempuan. Kemudian yang kedua, nomor 2 itu, setiap nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh. Setiap nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh. Pada pertemuan yang lalu juga sudah kita jelaskan apa bedanya tak marbutoh dan tak maftuhah. Tak marbutoh dari kata namanya saja marbutoh adalah terikat. Maksudnya adalah tak yang bulat, yang seperti mengikat. Marbut. Jadi tak marbutoh itu adalah tak yang bulat. Adapun tak maftuhah adalah tak biasa, tak yang terbuka, maftuhah. Jadi setiap nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh, ada Hamzah, ada Usamah, Muawiyah, Talha, dan lain sebagainya. Setiap nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh maka dia mamnu minas sorfi. Tidak boleh ditanwinkan dan tidak boleh dikasrohkan. Kemudian yang ketiga ini sejatinya ada 2 poin. Poin yang pertama adalah setiap nama yang berakhiran alif nun. Nama yang berakhiran alif nun. Contohnya Utsmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu, Luqmanu, dan lain sebagainya. Jadi setiap nama yang diakhiri alif nun. Setiap nama yang diakhiri alif nun. Selanjutnya, jadi yang pertama tadi, setiap nama perempuan, entah itu diakhiri tak marbutoh atau tidak, maka semua nama perempuan itu dihukumi sebagai mamnu minas sorf. Kemudian yang kedua, setiap nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh. Kemudian yang ketiga adalah setiap nama yang diakhiri alif nun. Kemudian yang ketiga bagian B. Ketiga bagian B. Itu setiap isim, tidak harus nama, isim, untuk ini yang B ini, setiap isim yang mengikuti wazan fa'lanu. Mengikuti wazan fa'lanu. Setiap isim yang mengikuti wazan fa'lanu. Setiap isim yang mengikuti wazan fa'lanu, maka dia dimasuk dalam bagian isim mamnu minas sharaf. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kalau di sini di nomor kita, di contoh yang ada di buku kita, yang keempat, bagian alif. Setiap nama yang mengikuti wazan fi'il.
Kalau di sini contoh yang disebutkan di sini adalah nama yang mengikuti wazan af'alu. Af'alu. Bisa juga fu'alu. Contohnya Umaru. Umaru. Kalau af'alu Ahmadu. Kalau fu'alu Umaru dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya semua isim, semua nama yang mengikuti wazan fi'il, fi'il apapun itu. Fi'il yang mana saja. Karena nanti jika Bapak Ibu sekalian mempelajari tentang ilmu sharaf, nanti diajari di sana tentang wazan-wazan fi'il. Setiap isim atau nama yang mengikuti wazan-wazan tersebut, maka dia masuk dalam isim mamnu minas sorfi. Isim mamnu minas sorf. Dan tidak hanya nama orang saja. Bagaimana yang B? Bagian B. Nomor 4, bagian B. Yaitu isim yang mengikuti wazan af'alu juga. Af'alu. Di isim yang mengikuti wazan af'alu. Nah, itu isim, kalau tadi isim nama orang, jadi yang alif itu sejatinya isim semua nama, semua wazan, tidak hanya af'alu, namun di sini yang disebutkan wazan af'alu saja. Kemudian yang B, isim yang mengikuti wazan af'alu. Isim yang mengikuti wazan af'alu. Sebagaimana abiyadu, aswadu. Abiyadu tadi sudah kita artikan artinya putih. Aswadu artinya hitam. Aswadu artinya hitam. Ahmaru artinya merah. Asfaru artinya kuning. Ahdharu artinya hijau. Azraku artinya biru. Sudah kita artikan tadi. Belum aswadu, hitam. Selanjutnya, yang nomor 5. Yang poin nomor 5. Poin nomor 5, setiap nama ajam. Setiap nama orang yang ajam. Artinya ajam itu apa? Ajam itu nama non-Arab. Contohnya kalau di tempat kita Hendra, atau siapa? Paijo, atau yang lainnya. Tiap nama yang memang itu bukan nama Arab. Ibrahim, Ibrahim itu juga bukan nama Arab. Ibrahim, Yaqubu, Yunusu, Yusufu, Ayub. Ya, Ayub itu juga bukan nama Arab. Jadi tidak bisa nama menggunakan Ayubun. Hanya bisa Ayubu atau Ayuba. Jadi hanya bisa dhammah atau fathah saja. Harokat mereka, harokat mamnu minas sorfi ini hanya bisa dhammah atau fathah saja. Tidak bisa tanwin dan tidak bisa kasrah. Bagaimana di sini disebutkan ada William, Williamu, Edwardu, Edward, atau nama tempat London, Londonu, atau bagi Barisu, Paris, Pakistanu, Baghdadu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Yaqubu, Yunus, Yusuf. Nama laki-laki atau perempuan. Setiap nama laki-laki atau perempuan yang memang dia nama ajam, nama non-Arab. Kalau nama Arab mengikuti wazan, ikut mamnu minas sarf. Jadi kebanyakan nama itu kebanyakan hampir semua, tidak semuanya, namun kebanyakan dia adalah mamnu minas sarf. Dilarang tanwin. Ya. Jadi kita jarang mendapati nama-nama itu ditanwinkan. Kadang kita salah dalam membaca nama-nama namun ditanwinkan. Padahal harusnya tidak boleh ditanwinkan. Jadi tadi nama mengikuti wazan af'alu itu juga tidak boleh. Atau mengikuti wazan fi'il lainnya. Yang nomor 5 tadi tentang isim
atau nama, boleh isim apapun itu atau nama entah itu nama orang atau nama tempat yang itu adalah nama ajam, nama non Arab. Contohnya Seragen, Seragenu. Seragen itu gak bisa, bukan nama Arab. Maka yaitu masuk didomahkan saja atau fathahkan saja. Namun kalau memang namanya kasroh atau namanya sulu, ya dia domah, domah saja. Seragen, Seragen itu disukunkan atau gimana ya? Seragenu. Ya. Baik. Selanjutnya, yang berikutnya nomor 6, yaitu setiap jamak yang mengikuti wazan-wazan berikut ini. Jadi setiap jamak yang mengikuti wazan-wazan ini maka dia termasuk mamnu minas sorfi. Contohnya di sini ghaniyun jamaknya aghnia. Jadi dia af'ila, af'ila, af'ila. Jadi yang mengikuti model seperti itu. Jadi wazan itu yang modelnya saja. Di setiap isim jamak yang mengikuti wazan atau model seperti itu. Yang alif aghnia, asdiqo, aqwiya, atibba itu sama sampai wazan apa isim apapun yang jamaknya mengikuti bentuk seperti ini maka dia termasuk wazan atau mamnu minas sarfi. Kemudian yang B ada fuqara, fu'ala, fu'ala. Wazannya fu'ala. Fuqara, wuzara, zumala, ulama, sama. Modelnya seperti itu. Bentuk-bentukannya sama seperti itu. Maka dia tidak boleh ditanwinkan atau dipasrah. Begitu juga ada bentuk lain. Masajidu, madarisu, fanadiku, makatibu, daqaiqu. Ikuti wazan itu, maka atau model seperti itu, maka dia tidak boleh ditanwinkan atau dikasrahkan. Karena dia masuk dalam isim mamnu minas sarfi. Mafa'ilu. Yang jim itu mafa'ilu. Mafa'ilu. Daqaiku. Mafa'ilu. Masajidu. Mafa'ilu. Di yang jim itu mengikuti wazan mafa'ilu. Yang dal mengikuti wazan mafa'ilu. 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 Manadilu. Mafatihu. Fanajinu. Fanajinu tadi jamak dari finjan. Cangkir. Karosiyu. Jadi karosiyu. Kenapa masuk ke situ? Karena itu ya yang bertasjid itu aslinya dia adalah dua ya. Ya yang pertama itu adalah ya sukun dan ya kedua ya berharokat. Jadi kalau kita kulik atau kita bongkar jadi ada dua ya di situ. Karosiyu. Cuman penulisannya seperti ini. Sekali lagi untuk nomor 6 yang alif itu kalau tidak salah af'ila, af'ila mengikuti wazan af'ila. Kemudian yang ba fu'ala. Nanti kalau memang yang alif dan ba ini saya agak lupa, kurang lebih seperti itu. Nanti coba Bapak Ibu sekalian bisa cek bukunya atau bisa lihat dari sumber yang lainnya. Kemudian yang jim itu mafa'ilu. Yang jim mengikuti wazan mafa'ilu. Mafa'ilun, mafa'ilun. Yang jim mafa'ilun. Baru yang dal mafa'ilu. Mafa'ilu. Mafa'ilu.
Maf'ila, fu'ala, mafa'ilu, mafa'ilu. Kurang lebih seperti itu. Contoh-contoh ataupun bentuk dari mamnu minas sorfi. Dan saya sarankan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengetahui lebih jauh penjelasan tentang mamnu minas sorfi, bisa cari di internet, bisa lihat di YouTube, atau lihat dari kitab-kitab kaidah bahasa Arab, ataupun di internet juga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terkait dengan apa itu mamnu minas sorfi dan bagaimana cara pengguna. Karena terkadang mamnu minas sorfi itu tidak seperti halnya saklek, tanwin dan kasroh saja yang dilarang. Dia ada beberapa keadaan-keadaan tertentu dia ma'dzur atau yang lainnya. Atau bahkan ada larangan lainnya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian bisa ngecek atau mempelajari lebih jauh terkait bab penjelasan mamnu minas sorfi. Namun untuk saat ini cukup Bapak Ibu sekalian memahami bahwasanya isim mamnu minas sorfi adalah isim yang dilarang untuk tanwin, dan juga ada larangan lainnya yaitu kasroh. Tanwin dan kasroh. Jadi dia tidak bisa dikasrohkan walaupun didahului oleh huruf jar contohnya. Contohnya ada kita mau menggunakan masjid ya. Di masjid-masjid al-musallun, at-tullab, santri itu ada di masjid-masjid. Jadi at-tullabu fil masajid, bukan fil masajidi. Contohnya seperti itu. Atau nanti kita akan lihat contoh-contoh lainnya. Baik. Kita akan bacakan bacaan yang ada di hadapan kita, ad-darsus tsani wa isya'u. Karena waktunya terbatas, tidak mungkin kita menjelaskan lebih jauh terkait dengan mamnu minas sorfi. Saya sekali lagi saya tekankan dan saya anjurkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendalami atau mempelajari dari tempat lainnya atau dari ustadz lainnya terkait penjelasan mamnu minas sorf. Untuk saat ini kita hanya melihat contoh saja dan gambaran apa itu mamnu minas sorfi dan bagaimana bentuknya. Kita lihat di sini. Ad-darsus tsani wa ishrun. Pelajaran yang ke-22. Hamidun tabibun. Hamidun tabibun. Hamid dia adalah seorang dokter. Zaujatuhu fil zaujatuhu mudarrisatun. Istrinya seorang guru. Zaujatuhu mudarrisatun. Istrinya seorang guru. Ismuha Aminatu. Perhatikan di sini. Aminatu, bukan Aminatun. Padahal untuk Hamid dia Hamidun. Namun di sini Aminatu tidak bisa ditanwinkan karena dia termasuk mamnu minas shorf. Ismuha Aminatu. Namanya Aminah. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Arba'atu di sini dia tidak tanwin bukan karena mamnu minas sorfi, namun karena dia isim bertemu dengan isim atau mudhaf mudhafun ilaih. Dia menjadi dhammah saja. Dia memiliki 4 anak. Hamid dia memiliki 4 anak laki-laki. Mereka semuanya adalah Hamzatu. Hamzah. Dia termasuk mamnu minas sorfi karena diakhiri tak marbutoh. Hamzah nama laki-laki namun diakhiri tak marbutoh, maka dia termasuk mamnu minas sorfi. Kemudian yang kedua Utsman. Nama laki-laki namun diakhiri atau diakhiri alif nun. Diakhiri alif nun. Kemudian yang berikutnya Ahmadu. Bukan Ahmadun namun Ahmadu.
karena dia mengikuti wazan fi'il af'alu. Mengikuti wazan fi'il af'alu. Kemudian wa Ibrahimu, dan Ibrahim. Dia adalah nama a'jam, non Arab. Di empat nama ini, Hamzatu wa Utsmanu wa Ahmadu wa Ibrahim, Hamzah, Utsman, Ahmad, dan Ibrahim, itu semuanya nama-nama yang mamnu minas sarfi, yang tidak boleh ditanwinkan. Ahmadu wa Hamzatu taliban. Ahmad dan Hamzah, dia berdua adalah seorang pelajar. Taliban, kemarin sudah kita pelajari. Talibun, kalau dimusannakan atau dijadikan isim untuk yang dua orang, maka ditambahkan alif nun di Taliban. Ahmad dan Hamzah, dua orang. Taliban. Mereka berdua adalah seorang pelajar. Ahmad talibun mujtahidun. Ahmad, dia adalah siswa atau murid atau pelajar yang sungguh-sungguh. Wa Hamzatu, adapun Hamzah, talibun kaslanu. Dia adalah murid yang pemalas. Kaslanu artinya pemalas. Kaslan, malas. Kaslan, murid yang pemalas. Qala Yusufu, Yusuf berkata, indi khamsatu aqlam. Yusuf di sini juga termasuk nama a'jam, maka dia dhammah saja. Indi, saya memiliki ini sudah beda bacaan ya. Ternyata bacaannya berbeda-beda, tidak saling berkaitan ya. Yusuf berkata, indi khamsatu aqlamin, saya memiliki 5 pena. Khamsatu di sini mudhaf kepada, dia termasuk mudhaf dari aqlamin. Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih dengan aqlamin. Khamsatu, bukan, dia termasuk adad wa ma'dud. Khamsatu aqlamin. Indi khamsatu aqlamin. 5 pena. Dan ini masuk dalam bab kemarin, yang kemarin baru kita pelajari. 5 pena, adat atau bilangan, dan yang terbilang. Yang terbilang aklam, yang tadinya qalamun, aklamun, dia adalah isim laki-laki, maka bilangannya perempuan. Khamsatu aklamin. Dan dia harus jamak kasroh tanwin. Bilangannya tetap dia dhammah saja. Khamsatu aklamin. Ya dhammah untuk yang terbilang, yang dibilang, dia jamak kasroh tanwin untuk bilangan 3 sampai dengan 10. Hadza qalamun ahmaru. Ini pena merah. Padahal ini sifat untuk qalamun, namun karena ahmaru tidak bisa tanwin, termasuk af'alu. Ahmaru tidak bisa ditanwinkan, mamnu minas sarfi, karena mengikuti wazan af'alu. Wa hadza qalamun azraqu, dan ini pena biru. Wa hadza qalamun ahzaru, dan ini pena hijau. Wa hadza qalamun aswadu, dan ini pena hitam. Wa hadza qalamun asfaru, dan ini pena kuning. Jadi warna-warna itu tidak boleh ditanwinkan. Tapi tidak semua warna. Ini warna-warna tertentu yang mengikuti wazan af'alu. Tip. Selanjutnya, qalat Zainab. Zainab berkata. Tadi sudah kita sampaikan, qala itu seorang laki-laki. Qala, dia seorang laki-laki. Kalau qalat itu dia seorang perempuan yang berkata. Qalat Zainab, Zainab berkata, indi manadilu kathiratun. Saya memiliki sapu tangan yang banyak. Perhatikan di sini. Manadilu kathiratun. Pertama, manadilu, dia adalah jamak ghairu aqil. Jamak yang tidak berakal. Maka sifatnya, naatnya adalah mu'annas mufrad.
muannas mufrad. Sifatnya muannas mufrad. Sebentar. Baterainya habis, saya carikan charger terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Indi mana dilu kathiratun. Saya memiliki sapu tangan yang banyak. Tadi kita sampaikan bahwasanya mana dilu dia adalah isim jamak ghairu aqil yang tidak berakal. Dan tentunya sifatnya adalah menggunakan isim mufrad muannas karena jamak yang tidak berakal dihukumi seperti halnya isim mufrad muannas. Sifatnya mufrad muannas. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, mana dilu harusnya dia tanwin, namun karena dia mamnu minas sorfi maka dia dhammah saja. Adapun untuk sifatnya dia tetap tanwin karena memang harusnya mana dilu dia tanwin. Seperti itu. Indi mana dilu kasih rotun bukan kasih hirun. Kasih rotu. Bukan kasih rotu namun kasih rotun. Ditanwinkan. Karena aslinya mana dilu dia adalah harusnya tanwin namun karena dia mamnu minas sorfi tidak ditanwinkan namun sifatnya tetap ditanwinkan. Selanjutnya, hadza abyadu. Ini putih. Ini masuk mamnu minas sorfi. Af'alu. Wa hadza asfaru. Dan ini kuning. Wa hadza ahmaru. Dan ini merah. Wa hadza azraqu. Dan ini biru. Kita lanjutkan. Qalat laha Fatimah. Berkata kepadanya Fatimah. Qalat laha Fatimah. Fatimah berkata kepadanya, A'indaki mindilun ahdoru. A'indaki mindilun ahdoru. Apakah kamu memiliki sapu tangan hijau? Qalat. Zainab berkata, La ma'indi mindilun ahdoru. Tidak, saya ma'indi. Perhatikan di sini. Kata ma'indi sudah berlalu. Istilah ini dan ini artinya adalah saya tidak memiliki. Aindaka, apakah kamu memiliki? La ma'indi. Tahu jika tidak ada a-nya maka indaka qalamun ma'indi. Cukup menggunakan ma'indi. Ma di sini bukan berarti apa, namun berarti tidak. Ma'indi, saya tidak memiliki sapu tangan hijau. Qala Talhah. Talhah berkata, Indi mafatihu kathiratun. Sekali lagi terulang kembali. Saya memiliki mafatihu kathiratun. Kunci yang banyak. Kunci-kunci yang banyak. Mafatih dia adalah jamak dari miftahun. Miftahun isim muzakkar. Namun mafatihun dia jamak ghairu aqil dihukumi perempuan. Sifatnya maka perempuan menggunakan kathiratun. Dan karena aslinya mafatih itu harusnya dhammah tanwin, maka sifatnya pun dhammah tanwinkan, namun mafatih tetap tidak ditanwinkan karena memang dilarang untuk tanwin. Maka pembacaannya adalah indi mafatihu kathiratun. Hadza miftahul ghurfati. Ini kunci kamar. Kalau miftahun tetap boleh ditanwinkan. Namun mafatihun jamaknya baru tidak boleh ditanwinkan. Untuk di sini hadza miftahul ghurfati dia tidak tanwin hanya karena dia disandari isim lainnya atau mudhaf mudhafun ilaih. Hadza miftahul ghurfati ini kunci kamar wa hadza miftahul haqibati dan ini kunci tas atau kunci koper. Ya, tas ada kuncinya kan biasanya.
Jadi ini kunci tas, haqibatun artinya tas, wa hadza miftahus sayyarati, dan ini kunci mobil. Tentunya kunci-kuncinya berbeda-beda. Wa hadza miftahus sayyarati, dan ini kunci mobil. Kita lanjutkan. Qala Sufyanu, perhatikan tadi Tolhah juga tidak ditanwinkan karena dia nama laki-laki namun diakhiri tak marbutoh. Sufyan dia nama laki, nama orang namun diakhiri alif nun. Maka dia termasuk mamnu minas sorfi. Qala Sufyan, Sufyan berkata, fi bala dina. Kenapa kasrah? Karena didahului fi. Maka fi baladina, di negara kami, masajidu wa madarisu kathiratu. Fi baladina masajidu wa madarisu kathiratu. Di negara kami, masjid dan sekolahan sangat banyak. Banyak masjid dan sekolahan, atau sekolahan dan masjid sangat banyak. Masjid, dan sekolahan-sekolahan. Ya. Perhatikan di sini, ini sama dengan yang tadi, masajidu dan madarisu. Mereka berdua adalah jamak ghairu aqil, yang mana jamak ini harusnya mereka memang dhammah tanwin, namun karena mereka mengikuti wazan mafa'ilu, maka dia termasuk mamnu minas sorfi yang tidak boleh ditanwinkan. Cukup didhammahkan, karena memang aslinya dia dhammah tanwin, maka sifatnya ditanwinkan. Kathiratun. Dan karena mereka adalah isim jamak ghairu aqil, maka sifatnya menggunakan sifat perempuan tunggal kathiratun. Selanjutnya, wa fanadiqu qalilatun, dan hotel-hotel sedikit. Hanya sedikit hotel-hotel. Hanya sedikit hotel-hotel. Dan hotel-hotel sedikit, qalilatun. Fanadik ini juga sama dengan masajid dan madaris. Dia termasuk mamnu minas sorfi, dan dia juga jama ghairu aqil. Sama-sama tidak boleh dhammah tanwin, dan sama-sama dia disifati dengan sifat isim mufrad muannas. Mufrad muannas qalilatun. Harusnya kalau muzakkar qalilun. Selanjutnya, ahaulai atibba'u, apakah mereka ini para dokter? Atibba jamak dari tobibun, atibba'u kan atibbaun, mungkin kemarin terbaca atibbaun, namun yang benar adalah atibba'u. Apakah mereka ini para dokter? La, bukan. Hum mudarrisun. Mereka ini para guru. Wahum ulama'u kibarun. Dan mereka ini para ulama yang besar. Perhatikan di sini. Hum mudarrisuna. Mereka ini para guru atau para pengajar. Mudarrisuna, dia tidak boleh, tidak termasuk. Mudarrisuna, mereka ini para guru. Atibba'u, dia termasuk mamnu minas sorfi. Ulama'u, dia termasuk mamnu minas sorfi. Namun perlu diperhatikan dengan penjelasan saya tadi, di mana jika tadi masajidu kathiratun, kalau sekarang ulama'u kibarun. Ulama, dia adalah isim yang mengikuti wazan fu'ala.
Isim jamak yang mengikuti wazan fa'ala. Karena untuk mufradnya alim, alimun, ulama. Alimun dia muzakkar. Dan ulama juga tetap muzakkar. Karena alimun ulama dia adalah isim yang berakal. Isim yang berakal. Ketika isim yang berakal maka tetap dihukumi seperti sejatinya. Dia jamak muzakkar. Jamak muzakkar. Maka ketika jamak muzakkar sifatnya menggunakan sifat jamak, yaitu bukan kabirun, karena kabirun untuk mufrad atau kabiratun untuk mufrad muannas, namun menggunakan kibarun jamak. Jadi kibarun itu besar-besar. Kibarun dari jamak dari kabirun atau kabirun. Wahum ulama'u kibarun. Dan karena aslinya ulama ini dia dhammah tanwin, namun karena dia mamnu' minas sarfi enggak boleh ditanwinkan, maka sifatnya tetap ditanwinkan. Kibarun. Wahum ulama'u kibar. Tip. Demikian tadi pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga bisa difahami dan bisa diaplikasikan dalam pembelajaran ataupun dalam membaca kitab-kitab atau yang semisalnya. Karena memang ini perlu kita kuasai, perlu kita ketahui agar bacaan kita itu benar. Terkadang kita membaca isim-isim yang harusnya dia tidak boleh ditanwinkan, namun kita tanwinkan tanpa sadar. Wah, nyamannya begini, Ustaz. Bukan nyaman ya, namun bagaimana kita mengikuti kaidah yang sudah ditetapkan. Kita harus mengikuti kaidah yang sudah ditetapkan. Dan sekali lagi, tekankan dan saya ingatkan bagi Bapak Ibu sekalian yang masih ingin penjelasan lebih, silahkan cari penjelasan lebih terkait dengan mamnu minas sorfi ini agar lebih jelas dan gamblang bagaimana itu mamnu minas sorfi. Dan insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas ulang apa itu mamnu minas sorfi dan kita praktekkan di tamrin, latihan-latihan, dan juga kita akan jelaskan lebih jauh lagi terkait dengan mamnu minas sorfi. Namun sekali lagi saya ingatkan untuk belajar terlebih dahulu. Mungkin jika ada buku mate tentang kaidah bahasa Arab, coba dibuka terkait bab mamnu minas sarfi. Atau mungkin ada pembelajaran di YouTube atau di tempat lainnya atau tulisan terkait mamnu minas sarfi bisa dibaca-baca lagi. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita diskusikan kembali terkait mamnu minas sarfi. Tip, demikian materi kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup seperti biasa, kita buka kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Silakan. Barakallahu. Afwan Silakan Ustadz. bagi. Tip, silakan. Nadia. Eh, di dars yang dua-dua ini kan banyak sekali rumusnya. Sebenarnya nanti kalau seumpama bagaimana caranya kita tuh tahu kapan menggunakan rumus yang ini, terus yang pokoknya macam-macam banyak rumus seperti ini gitu loh. Itu tuh harus mempelajari semua yang berkait ini seperti kayak sorof kayak gitu tuh harus dipelajarin juga atau bagaimana ya Ustadz? Karena kayaknya tuh susah gitu loh. Seperti itu. Mungkin ada tipsnya harus bagaimana gitu Ustadz. Gak cuman mengikuti ini terus habis itu kita nggak tahu lagi besok aduh gimana. Kita sudah bersiap tapi takutnya kan lupa gitu. Itu saja Ustadz. Jazakallahu khair. Hai, barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan.
Terkait dengan tadi penjelasan saya bahwasanya mamnu minas sorfi ini sejatinya dia adalah ilmu tentang kaidah bahasa Arab. Kemudian yang mana ilmu ini juga berkaitan juga tentang ilmu sorof, di mana di sana ada wazan-wazan. Namun bagi Bapak Ibu sekalian, karena ini pada yang lalu sudah kita sampaikan, pada awal pertemuan kita adalah kelas pemula yang mempelajari bahasa Arab, pemula dan bukan hanya fokus dalam ilmu kaidah saja. Maka dan jika Bapak Ibu sekalian hanya fokus di situ, maka tidak mengapa untuk mencukupkan dengan penjelasan-penjelasan ini saja. Penjelasan tidak perlu mengetahui wazannya apa saja, wazan dalam ilmu sorof itu apa saja. Kalau memang Bapak Ibu sekalian memiliki keluangan dan kesempatan untuk mempelajari ilmu sorof itu akan lebih bagus karena kita selesai kitab ini, selesai durusulullah ini, jika sudah menguasai dan menyelesaikan kitab durusulullah satu jilid saja, insya Allah kosakata sudah banyak. Dan ada waktu di mana Bapak Ibu sekalian mengembangkan kemampuan bahasa Arabnya dengan menambah mempelajari tentang ilmu kaidah bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu dan shoraf. Karena dengan kita mempelajari ilmu nahwu dan shoraf, insya Allah kita akan mengetahui juga bahasa Arab itu dengan secara gamblang. Bukan hanya tentang ini dan itu saja. Mungkin untuk kosakata akan bisa ditambah begitu saja dengan kita mendapatkan kosakata baru, kita bisa membuka kamusnya, kita bisa menanyakan di sana dan di situ. Ya. Namun untuk penjelasan, insya Allah dengan kita mendalami ilmu tersebut, insya Allah akan lebih jelas. Adapun bagi Bapak Ibu sekalian yang kebingungan untuk mengetahui ilmu mamnu minas sarfi, sebagaimana tadi penjelasan-penjelasan singkat yang saya jelaskan, insya Allah jika itu difahami dan diulang-ulang lagi, itu sudah mencukupkan penjelasan tentang mamnu minas sarfi. Karena yang tadi saya sampaikan itu tentang kunci-kuncinya saja. Namun jika ingin mengembangkan, sekali lagi mengembangkan lebih jauh, ya kami persilahkan. Dan penjelasan lebih jauh kami persilahkan. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita lanjutkan diskusi masih berkaitan tentang mamnu minas sarf. Saya kira itu penjelasan saya. Semoga bisa membantu dan bisa menjawab pertanyaan dari Ummu Nadia. Baik, barakallahu fikum. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu sekalian yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Kami persilahkan satu penanya lagi sebelum kita akhiri. Baik, jika tidak ada, saya cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini sampai di sini saja. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pertemuan kita, pembelajaran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amal soleh yang kelak akan memberatkan timbangan amal soleh kita di yaumil akhir. Demikian pembelajaran kita, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.